this love that from above. This heart has been drowned. People judge while here we drudge. They should have known. Oh, your sweetheart, warm and smile have got my heart to life. Oh, our love will never last. That's what you said. Stars are now shining, and you're here beside me. Which one should I see? Be my one and only, and share some stories with me. Tension's now rising, and I keep on falling. Let's take it slowly. Be my one and only, and share some stories with me. Oh, your sweetheart, warm and smile have brought my heart to life. Oh, our love will never last. That's what you said. Oh, stars are now shining, and you're here beside me. Which one should I see? Be my one and only, and share some stories with me. Tension's now rising, and I keep on falling. Let's take it slowly. Be my one and only, and share some stories with me. Trying to be the good
Aku pertama kali jatuh cinta sama musik waktu pertama kali dengerin papa main lagu namanya K-Song oleh David Benoit. Itu tuh nada-nadanya yang terdengar kompleks, itu aku langsung coba main pianonya, dan itu menginspirasikan aku banget sampai sekarang, sampai bisa nge-produce lagu dan nulis lagu. It has a special place in my heart always, and itulah yang bikin aku jatuh cinta pada musik. Kalau Bima sih awalnya ya pas kecil umur 3 tahun di setel lagunya almarhum Glenn waktu itu, judulnya Jejak Langkah waktu itu. Terus ya udah akhirnya kayak diinget-inget gitu, terus si papa main, tuh opa main, ya udah akhirnya coba aja deh gitu. Kenapa ya piano ya? Aku sempat nanya ke diriku sendiri, karena piano itu ibaratnya garasi musik lah, bisa dipakai buat nulis lagu, bisa dipakai buat main biasa, bisa dipakai buat ya semuanya sih sebenarnya sih. Jadi kayak itulah kenapa aku pilih piano. Awalnya mau dimasukin ke piano, cuma kayak kayak ini banget ya gitu. Akhirnya karena Bima tuh emosional gitu, nggak bisa diem lah. Pas kecil ya udah dimasukin drum, terus belum main drum blak gitu. Terus akhirnya kayaknya harus ada instrumen melodi nih yang Bima harus pelajari. Nah akhirnya masuk belajar gitar klasik waktu itu. Umur sebenarnya udah telat juga sih, nggak ada telat sih sebenarnya. Umur berapa ya, kelas 12 tuh kelas 12 tahun berapa sih? 12 tahun. 6, kelas 6 ya, dari situ mulainya deh, begitu sih. Sebenarnya aku awal-awal tuh otodidak, jadi belajar lewat YouTube. Aku terinspirasi banget, ini keren juga ya mainnya bisa kayak lewat YouTube gitu. Tapi orang tua bilang kalau misalnya udah sebaiknya les, kalau misalnya mau terusin musik sebaiknya les, belajar teorinya. Sebenarnya aku gak terlalu senang sih ya baca note, baca teori gitu, agak terlalu boring lah menurut aku. Cuma akhirnya pindah-pindah sekolah, akhirnya ke EG musik pun akhirnya aku bahagia, karena gak cuma aku belajar musik secara teori, aku juga belajar musik secara semuanya lah, mau produksi, composing, dan belajar lagu yang susah, apa di dalam lagu-lagu itu tuh semua ada. Dan itu yang bikin aku les, pengen tahu segalanya di musik, di lagu. Sebenarnya didorong sih sama orang tua, jadi kayak ya udah masuk aja musik gitu. Awalnya apa sih masuk sekolah musik itu apa sih? Terus awalnya kayak apa ya? Awalnya masuk musik tuh kelas kayak KB-nya musik gitu, kayak pengenalan musik, kayak main djembe lah, terus nari-nari, nyanyi begitu. Terus dari situ kayak ya udah ada graduationnya gitu, terus akhirnya masuk, disuruh pilih mau apa gitu, akhirnya pilih drum lah gitu di sekolah musik itu waktu itu. Ya udah akhirnya keterusan habis itu dari situ. Kelas pertama kali ya sama Mas Yesi, guruku Mas Yesi Kristianto. Pengalamannya enaknya tuh kayak natural gitu loh sama Mas Yesi, apalagi belajar piano. Dan aku juga gak dasar banget waktu mulai di EGMS, jadi kayak udah bisa relate ibaratnya lah ya. Waktu itu lagu pertama kali aku main ke Mas Yesi itu After Love Has Gone by Earth, Wind and Fire. Oh, kamu bisa main lagu ini, coba kamu main sambil baca. Wah, ngaco sih sebenarnya, gak terlalu bagus-bagus banget. Cuma sejak itu musikku numbuh lah, ada perkembangan dalam musikku, dan thanks to Mas Yesi Kristianto juga, thank you banget itulah. Kalau Bima sih pertama kan sama Kak Yandi waktu itu, karena udah kenal dari pas Bima SMP waktu itu kan pernah ketemu gitu. Ya udah, wah Bima nih ngajar Bima ya, wah yaudah ayo gitu kata dia. Abis itu awal pertama banget kelas tuh langsung, ayo mau belajar chops gak? Wah gila sih, kayak apa namanya, kan emang ya si Kak Yandi kan emang jago banget lah kalau misalnya soal chops gitu. Ya udah deh, ngulik dari situ, belajar sama dia, terus curi ilmunya juga kan, kasih lagu-lagu ini di racun-racunin lagu R&B yang begitu. Ya udah keterusan deh. Ini kok showcase kita barengan mulu ya. Iya, kita selalu showcase bareng. Iya, kalau aku sih pengalaman, aku suka banget pengalaman latihan sebelum performance itu, menurut aku tuh pengalaman yang sangat seru. Itu juga waktu itu awal-awal Puja Indonesia 1 itu aku belum terlalu kenal sama Bima lah ya. Tapi yang get to know
each other itu dulu yang sama Evan gitu. Itu pengalaman yang seru nih buat aku tuh, karena kita kan ketemu orang baru, pelajarin lagu baru yang kita gak tahu juga waktu itu. Udah gitu aransemennya Om Erwin Gutawa ya. Baca pula. Udah gitu selain itu juga pengalaman yang paling gila pastinya dong, main sama Om Erwin Gutawa in stage pakai orkestranya. Itu rasanya tuh egonya langsung naik sebenarnya. Cuma iya itu yang pengalaman yang paling seru menurut aku. Sebenarnya sama sih kayaknya. Kalau barengan mulu dari awal puja ya berarti ya. Iya. Awal puja kan. Terus pas yang puja kedua tuh abis latihan nginep pula di rumah Bima waktu itu. Puja ya bener gak sih? Iya. Yang nginep sih. Abis itu ngerjain lagu gak jelas lah. Akhirnya jadilah Candy Wine gitu. Harus good impression. Harus Main good aman impression. lah gitu. Main aman, rapih deh. Jangan langsung banyak gaya deh. Iya bener ya. Pokoknya main aman, nggak aneh-aneh. Terus kalau misalnya mau cetar nggak boleh itu. Ini bukan nggak boleh. Langsung nengok langsung. Iya. Gitu. I don't know how to feel when you're around. The stars and skies collide. I want you near with me. Come here with me, baby. We can get a little physical or political, how you want it. Typical, original. You can have it. Cynical, like a criminal. Don't you get it, baby? So I just stop believing that anybody wants to see me, because it never ends up pretty. But I can't stop believing that you would be the one to hear me, the one to love me, yeah. Wear my heart on my sleeve and you won't find me in the streets, 'cause that's the type of flow that I've been there, done that before. Undecided, unrequited, I've been quiet. Maybe we should get a little physical, political, typical, original. I don't like it. Cynical, like a criminal. Don't you get it, baby? So I just stop believing that anybody wants to see me, because it never ends up pretty. But I
Jadi sebelum pandemi itu kita sempat form student band kan. Itu sempat kita mau lanjutin, mau punya single sendiri, mau punya ibaratnya mau jadi independent band lah. Cuma pernah Cuma jadi. akhirnya gara-gara pandemi pecah belah lah itu band. Jadi sisanya aku sama Bima doang. Terus kita buat cover ya, Bima. Buat cover. Kita buat cover di IG, arrangement sendiri Sama anak-anak EG sama juga anak-anak kan, EGMS juga, EG vokalis. Terus dari situ tuh kayak aku ngerasa Ya udahlah, yuk seriusin aja lah. iya, Kalian gak usah nggak usah nanggung-nanggung cuma cover doang. Iya, Bisa kalian punya karya lah sendiri. nggak usah cover lah, udah kita produksi deh. Jadi mulai langsung produksi itu langsung. Awalnya tuh ngelihat apa sih di YouTube bisa kayak wah kayak di rearrange atau di ngeliat live gitu kayak banyak banget sih ininya, tutinya atau hit-hitnya, jadi kayak mau dilibas chops gitu, asik banget kayaknya gitu. Ya udahlah, cari lagu yang aman lah, ngerti nggak sih, kayak aman gitu ya nggak sih? Iya, yang Kayak nggak terlalu terus kompleks. Kita bikin kompleks. Lagi bikin kompleks gitu awalnya. Jadi kita dari arrangement itu kan dengan musikalitas itu kita pengen ngebuat lagu sendiri. Jadi waktu itu tuh orang pertamanya approach gitu, ngasih kita lagu namanya Give Me Your Love. Kita dikasih lagunya udah ada chord gitu. Nah itu masih normal sih sebenarnya, kita tinggal arrangement doang, gimana arrangement pakai drum, pakai chordnya, tapi harus bisa memuaskan orangnya juga yang bener. Ups and downs pasti ada. Banyak. Disuruh ngulang, disuruh ngulang. gue kurang suka nih. Tiba-tiba mixingnya Bima tuh diubah lagi. Iya gitulah. Tapi setelah produksi itu kan kita masih arrangement ya Bima. Iya. Masih yang arrangement mixing. Mixing dia. Itu sebuah challenge juga. Terus kita yang ngebuat album. Itu kenapa buat album? Soalnya aku juga aku pengen ngedevelop lagi. Kenapa jangan produksi doang lah? Kita nongol juga. Ya udah kita buat album, kita nulis lagu, produksi lagu sendiri. Nah itu challenge tuh, setahun kita bisa buat 9 lagu, nulis lirik bareng. Awalnya dari Februari ya kalau nggak salah, baru dikerjain seriusnya tuh September. September apa Agustus sih? Iya, so many up and downs lah pokoknya. Dari writer's block itu juga gak tahu mau ngapain, harus nyari motivasi gitu lah. Itu dia ups and downs-nya. Sebenarnya mereka terlibatnya kayak ya Bima sama Rai ngasih misalnya, ini mas gimana gini, wah kurang ini terus Bima kerjain dulu, misalnya mixingnya kayak gini mas, kurang ini terus kasih pendapat lah, dikasih pendapat lah, kasih istilahnya. kritik dan pendapat kurang sampai benar-benar pas. Pengen menang award sih kayaknya itu sih ya Bim ya. Iya. Pengen menang award. Produksi udah, cuma aku pengen ngeproduksi top artist of course, sama bisa lagu-lagunya dikenang sama semua orang lah, bisa yang lah. Hah? Bisa kenyang iya, sama bisa dapat orang. penghargaan, itu impianku. How did we get this far? All the miscommunication led to where we are. Why? I don't know what to do. Can't afford to drown myself in all your rules. Every time there's a question that needs answering, never able to come up with a decision. Hey, don't leave me in the middle. And see the point of keeping up with you. Just can't stand to comprehend. As it if this rhythm never seems to end. Why pretend this is getting out of hand? Can no longer be supplying your demand.
Just can't stand to comprehend, as if this rhythm never seems to end. Why pretend this is going out of hand? Can no longer be surviving your demand. Just can't stand to comprehend, as if this riddle never seems to end. Why pretend this is getting out of hand? Can no longer be supplying your demands. Just can't stand to comprehend, as if this riddle never seems to end. Why pretend this is getting out of hand? Can no longer be supplied your demands. Iya, karena emang udah mau jadi profesional lah gitu kayak istilahnya. Ya udah daripada nggak kayak ngambil kuliah lain terus akhirnya nggak fokus gitu, jadi buyar nggak jelas. Ya udah sekalian aja dimasukin ke kuliah musik gitu. Orang tua alhamdulillah ngedukung sih. Ya same like me sih. Aku emang dari awal pengen kuliah musik. Sampai orang tua juga nanya. Bukan orang tua malah kakek nenek sih, lebih sama tante om gitu lah. Iya bener sih kalau itu rada berat itu. Itu rada berat. Kenapa kuliah musik sih? Gak mau jadi dokter aja, gak mau jadi lawyer sama. aja. Udah. Santai. Terus ya enggak, karena untungnya orang tua tuh support dan mereka bisa ngejelasin kepada generasi yang lebih tua itu kenapa kuliah musik. Karena kuliah musik itu emang ada pendalamannya, bukan yang sekedar sekolah musik biasa doang gitu. Emang ada degree-nya juga. Nah, and of course aku pengen coba. At first emang my dream college itu Berklee kan, which I apply. Aku apply bulan November kemarin. Agak ribet tuh, sampai audisi interview di sini juga di AGMS, audisi interview di sini. Ya, terus akhirnya bulan Desember keterima. Alhamdulillah keterima, and ya seneng lah. Terus my main goal di sana tuh di Berklee itu ngincer edukasinya, of course. Langsung ngincer koneksi. Mereka kan of course they have a diverse environment, diverse culture. Jadi aku pengen numbuhin koneksiku. Siapa tahu nanti Priyats bisa collab sama orang-orang sana kan. We never know, sama dengan lagu-lagunya beda ya kan. Jadi selain edukasi sih itu sih. Oh iya, dari awalnya kan mau apply juga di luar waktu itu, sempat mau ke Belanda waktu itu di CVA. Udah terima, maksudnya udah audisi, udah segalanya udah mau diterima nih, udah tinggal masuk doang. Cuma ya ada kendala suatu lah, juga tiba-tiba pandemi gitu. Lanjutin Prias juga kan, daripada sayang banget kalau ditinggal kan. Awalnya mau disuruh saya aja masuk sound, cuma kayak sayang juga sih kalau misalnya sound doang. Jadi mau jadi yang belajar musik juga lah gitu intinya. Ya udah masuknya UPH.
ilmu drumnya makin nambah, terus kayak banyak berbagai teman juga kayak gimana gitu, bisa dilihat wah gini-gini, terus kenal beberapa vokalis juga akhirnya, salah satunya juga ikut juga dalam album ini juga kan, kayak gitu sih. Join EG. Sebenarnya iya itu sih, itu beneran kayak EGMS tuh membantu banget buat especially aku ya. EG itu di develop banget skillnya gitu, dan di develop cara bermain, yang aku bilang tadi produksi composing. Walaupun sebenarnya di kelas nggak belajar, cuma kan aku selalu minta juga di kelas belajar. Itu dia. Dan jadi menurut aku tuh untuk murid yang di EG, kalau bisa explore aja lebih banyak lagi. Di luar EG sering-sering ngeliat YouTube atau performance atau lagu-lagu itu biasanya ngebantu. Terus ngasih tahu guru, biasanya gurunya selalu ngebantu apa sih yang di dalam lagu ini, nanti dijelasin, dan pengetahuan kita makin banyak. Itulah ngeinspirasiin aku juga ngeproduksi, ngebuat lagu sendiri gitu ya. Terus nggak cuma jadi kayak misalnya belajar drum doang, cuma nyari ilmu tuh nggak cuma sama guru drum doang. Jadi kayak Bima belajar sama Mas Yesi juga, wah gimana Mas, gimana ini, nanya-nanya, terus tiba-tiba sebelum les sama Mas Reno kan nanya juga Mas Reno, terus nanya Mas Moro juga, gimana Mas gini. Jadi kayak ya udah kayak dapat ilmunya banyak lah gitu, sama temennya sih banyak ya. Oh banyak. Banyak perkenalan, friendly environment itu udah salah satu. Kayak sekolah sih ya kayaknya. Ya udah kayak sekolah. Udah kayak sekolah gitu, ada grup-grupnya lah gimana gitu. Ya begitu. Guru-gurunya juga friendly. Friendly ya. Oke, untuk terakhirnya kita mau bilang thank you banget untuk EGMS yang udah ngedidik kita dan udah memberikan fasilitas untuk album kita dan lagu-lagu kita sebelumnya. Terutama guru-gurunya Mas Yesi Krisyanto, Mas Reno, Mas Moro. Siapa lagi Bim? Ya thank you banget lah udah ngedidik kita sampai bisa sampai kayak gini. Iya, thank you so much EGMS.